warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah SWT ya. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kita belajar mengenai tentang seni lukis, dan minggu kali ini kita belajar mengenai seni patung. Bab 2, seni patung. Baiklah anak-anak, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsep seni patung dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah mendefinisikan pengertian seni patung. 2. Mengenal bentuk-bentuk patung. 3. Mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya patung. Keempat, mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung. Dan yang kelima adalah menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa dalam belajar seni patung ini pada bab 2, setelah mempelajari bab 2 ini, siswa diharapkan mampu. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian patung. 2. Mendeskripsikan fungsi-fungsi patung. 3. Mengklasifikasi jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung. Keempat, mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. Yang kelima, mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung. Yang keenam, berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar. Nah, itu adalah tujuan dari mempelajari bab seni patung ini. Anak-anakku sekalian, lihat deh gambar ini. Ini gambar apa yo? Ada yang tahu? Kemudian ini juga gambar apa? Ada yang tahu? Dan ini ada yang pernah melihat patung ini? Nah, mendengar kata patung, jika kamu mendengar kata patung, apa sih yang terlintas dalam pikiranmu? Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3-dimensional yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus, pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Patung adalah benda tiruan baik manusia maupun binatang yang teknik pembuatannya dipahat. Seni patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi, artinya memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Anak-anakku sekalian, fungsi patung. Seni patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau orang yang dijadikan teladan. Pada perkembangan selanjutnya, patung dibuat untuk monumen atau peringatan suatu peristiwa besar pada suatu bangsa, kelompok atau perorangan. Nah, fungsi patung yang pertama adalah sebagai patung religi. Selain dapat dinikmati keindahannya, tujuan utama dari pembuatan patung ini adalah sebagai sarana beribadah bermakna religius. Kemudian yang kedua adalah patung monumen. Nah, di sini ada fotonya. Keindahan dan bentuk patung yang dibuat sebagai peringatan peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Fungsi patung yang ketiga adalah patung arsitektur. Ini ada gambarnya. Keindahan patung dapat dinikmati dari tujuan utama patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Fungsi patung yang keempat adalah patung dekorasi. Ini untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Fungsi yang kelima adalah patung seni. Patung seni ini untuk dinikmati keindahan bentuknya. Dan yang terakhir adalah patung kerajinan. Hasil dari para pengrajin, keindahan patung yang dibuat selain untuk dinikmati juga sengaja untuk dijual. Anak-anakku sekalian, ini adalah bentuk karya patung ya. Corak seni patung ada 3, yaitu representatif atau nyata, kedua deformatif atau mengubah bentuk, dan ketiga adalah abstrak atau tidak nyata. Apa sih corak patung? Adalah gaya atau kesan perwujudan seni patung. Corak patung ini muncul karena pengaruh budaya dalam masyarakat.
Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan berikutnya. Ragam karya patung ini ada 3, baik itu potret, badan, dan secara utuh. Kalau secara utuh itu perwujudan karya patung berupa kepala, badan, anggota badan atas, dan anggota badan bawah. Lalu, apa yang maksud dengan jenis-jenis karya seni patung? Ini jenis-jenisnya ada 2 ya. Yang pertama adalah sebagai figuratif atau realis, 2 non-figuratif atau imajinatif. Dan unsur-unsur seni patung ada pertama garis dan bidang, kedua volume dan ruang, 3 bidang permukaan dan barik atau tekstur, dan yang keempat bentuk, dan yang kelima adalah warna. Ini ada 5 unsur dalam seni patung. Anak-anakku sekalian, bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Di sini ada plastisin, kayu, logam, batu, bahan kimia. Oke. Nah, termasuk bahan apa plastis? Nah, ini termasuk bahan lunak. Yang pertama, bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti sabun mudah dibentuk, tetapi ukurannya kecil sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Bahan sedang artinya bahan ini tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Nah, kemudian bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan keras antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Bahan cor atau cetak, bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Dan yang terakhir, bahan-bahan lain yang ada di sekitar kita atau benda bekas lainnya seperti misalnya kertas. Ya anak-anakku sekalian, dulu waktu tatap muka, siswa biasanya praktek dari bahan cetak dengan menggunakan bahan gipsum. Anak-anakku sekalian, nah di sini ada teknik pembuatan. Nah, teknik berkarya seni patung. Dalam berkarya seni, proses pembuatannya disebut teknik. Dalam berkarya seni patung ada beberapa teknik, antara lain teknik pahat. Nah, teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat, misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu atau batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Kemudian teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. Dan yang ketiga adalah teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan. Jadi ini teknik cetak juga ya biasanya disebut. Nah, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Yang terakhir adalah teknik assembling atau merakit, adalah membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda found object, kertas, kayu, dan tekstil. Masuknya ke dalam teknik susun. Paham ya anak-anak sampai sini? Oke. Anak-anakku sekalian, dan peralatan seni patung itu apa aja? Ada butsir, ada meja putar, ada pahat, palu, cetakan, cetok, catut, dan las. Oke anak-anak, sampai di sini pembahasan mengenai tentang seni patung, dan ini adalah tugas buat kalian di rumah sebagai nilai keterampilan. Oke. Yang kalian persiapkan adalah persiapan bahan dan alat. Ada pertama kamu menyiapkan plastisin 8 balok,
2. Siapkan kawat 2 meter, siapkan papan 10 x 10 x 1 cm, siapkan butsir seperlunya. Persiapan gambar kerja atau desain. Siapkan gambar patung manusia yang akan dibuat. Kamu mau gambar apa? Nah, ini adalah plastisin ya, sebenarnya seperti lilin mainan ya. Oke. Nah, proses membentuknya. Pertama, buatlah kerangka manusia dari kawat di atas papan. Ambillah plastisin secukupnya. Bentuklah bagian paling bawah terlebih dahulu, yaitu kaki. Kemudian keempat, buatlah bagian kaki dan tungkainya terlebih dahulu. Kelima, buatlah bagian badan. Dan keenam, buatlah bagian kepala. 7, buatlah bagian tangan. 8, buatlah bagian tangan lagi. Kemudian ke-9, jika bentuk patung manusia secara utuh sudah jadi, buatlah detailnya bagian per bagian dengan alat bantu. Kalau ada butsir ya. Oke, penyelesaian akhir, haluskan semua permukaan patung manusia dengan jari tangan. 2, jika pekerjaan pembuatan patung sudah selesai, simpanlah di tempat yang aman. Nah, sampai sini saja pembahasan kita bab 2. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.